Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albab Channel. Kita kembali lagi akan belajar tentang materi pola bilangan. Kalau kemarin sudah materi dasar dari baris bilangan ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pola bilangan yang tahap kedua, yaitu pola baris dan deret. Nah, dalam matematika sendiri itu dikenal ada banyak simbol ya untuk membahasakan rumus-rumus yang ada di dalam matematika. Maka dalam pola baris dan deret ini banyak rumus yang digunakan untuk mempermudah siswa memahami tentang pola berpikir dari baris dan deret. Kita akan ketahui dulu apa itu baris. Baris itu adalah suku yang dicari ya. Kalian harus tahu bila ada misalkan ada baris aritmatika. Baris itu adalah suku yang dicari atau suku ke n atau biasanya ditulis UN ya. Kalau deret itu adalah mencari jumlah semua baris bilangan yang dicari. Ya, kalau ada kata-kata jumlah berarti dia berkaitan dengan deret ya. Nah, ntar kalau ada soal tentukan jumlah, nah, berarti dia pasti berkaitan sama deret. Maka dia disingkat sebagai SN. Ntar rumusnya SN. Terus ada aritmatika. Aritmatika itu adalah melihat beda atau selisih pada pola bilangan. Misalkan ntar ada aritmatika, ini bisa dilihat ya polanya. Ini ada angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kan setiap dari 2 ke 4 kan ditambah 2 ya. 4 ke 6 juga ditambah 2. Maka selisihnya dia 2. Maka dia pakai beda atau selisih. Itu dinamakan aritmatika. Dilihat dari baris bilangannya. Kalau geometri itu melihat dari rasionya atau perkalian pembagian pada pola bilangan. Contohnya misalkan ini ada angka 2, 4, 8, 16, 32. Berarti kan ini 2 ke 4 ditambah 2 misalkan. Tapi 4 ke 8 kan nggak bisa ditambah 2 kan? Makanya dia dikali 2 kali 2 berarti kan 4. 4 dikali berapa dapat 8. Berarti kan dikali 2. Ini juga dikali 2. Maka dia rasionya dia pakai perkalian. Dikalikan 2. Maka dia pakai geometri rumusnya. Oke, lanjut ke teori dari aritmatika. Aritmatika itu ada 2 ya. Ada namanya baris aritmatika, ada deret aritmatika. Tadi ya, kalau baris itu tentang apa tadi? Mencari suku ke n atau disebut UN ya. Kalau deret berarti mencari jumlah. Nah, maka disingkat kalau aritmatika tadi ya, polanya dia pakai beda atau selisih. Maka dia rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N kurangi 1 kali B. Terus kalau deret aritmatika ini pakai SN ya. Seperti teori tadi, deret itu pakai SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N negatif 1 kali B. Nah, simbolnya N itu apa Pak? N itu adalah suku yang dicari ya. N-nya ini misalkan ini suku ke 20, berarti N-nya dia nanti 20. Kalau A itu apa yang di sini? A itu adalah simbol dari angka pertama. Misalkan ini 2, 5, 8, 11. Berarti A-nya itu 2. Terus B itu apa? B itu adalah beda atau selisih. Contohnya bisa dilihat. Langsung aja ya. Tentukan suku ke-20 dari baris 2, 5, 8, 11. Nah, ini kan pakai beda atau selisih. Atau beda atau rasio. Coba dilihat. 2 ke 5 ke 8 itu ditambah atau dikali. Berarti ditambah 3 ya. Berarti maka kita akan definisikan dulu. Maka jawab diketahui A-nya berapa? A itu apa tadi? Angka pertama, yaitu angka 2. B itu apa? Bedanya 3. Terus N. N itu apa N? N itu adalah suku yang dicari. N-nya 20. Maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah, ini kan berarti pakai suku yang dicari. Suku yang dicari berarti pakai pakai baris ya. Maka UN sama dengan A plus N negatif 1 kali B. Pakai baris aritmatika berarti ya. Maka N-nya diganti angka berapa? 20. Seperti ini kan 20 kan. Terus A-nya dimasukkan. Angkanya berapa A-nya? 2. Terus N-nya dimasukkan lagi. 20 dikurangi 1. B-nya berapa tadi bedanya? 3. Beda dari ini tadi ya angkanya
3. Tinggal kita angkakan aja yang dalam kurung dulu ya. Penjumlahan perkalian didahulukan dalam kurung. Makanya 20 kurangi 1, 19. Ini ada perkalian dalam kurung sama luar kurung. Berarti kan dikali. Ada penjumlahan. Berarti didahulukan yang mana? Didahulukan yang perkalian dulu. 19 kali 3. Berarti 57. 57. Baru ditambah 2. Berapa hasilnya? Anak-anak 59. Itu adalah barisan ke-20. Coba kalau kalian urutkan satu-satu. Misalkan ini lagi 14, 17. Nah, itu kan tambah lama ya. Tambah lama kalau sampai 20. Kalau angkanya sampai 50 coba. Kalau karena lama. Makanya rumusnya ini untuk mempermudah kalian memahaminya. Terus misalkan contoh dari deret aritmatika. Ini contohnya ya. Tentukan jumlah barisan bilangan 15 suku pertama dari bilangan 2, 5, 8, 11. Bersama ya angkanya 2, 5, 8, 11. Tapi di sini ada yang dimintakan berbeda yaitu jumlah. Kalau jumlah berkaitan sama apa tadi? Deret ya. Maka kita akan cari rumus deret. Jumlah itu gimana tuh memahaminya Pak? Nah ini misalkan itu kita ada kursi, ini ada sebuah gedung ya, ada gedung itu kursi pertama itu bioskop misalkan, ada kursi pertama ada 2 kursi, kedua ada 5 kursi, barisan ketiga ada 8 kursi, terus barisan ke-15 ini dari depan ke belakang sampai 15 ini ada total berapa kursi di gedung ini. Nah itu makanya itu dia berarti mencari jumlah kursi semuanya yang ada di gedung ini dari baris pertama sampai ke 15 itu berapa. Dia berarti pakai rumus deret ya, paham ya. A seperti sama tadi, A itu apa? Suku pertama yaitu angka berapa? 2. B-nya sama tadi ya, berapa? 3. N-nya yang dicari, N itu apa? Suku yang dicari. Berapa suku yang dicari ke baris ke-5? Jumlah dari baris ke-15. Maka jumlahnya pakai rumus deret aritmatika SN sama dengan N per 2, 2A plus dalam kurung N kurangi 1 kali B. N-nya diganti 15, terus sama N-nya ganti 15 per 2, 2. A-nya ini diganti angka berapa? A-nya kan udah ketahui berapa? 2. N-nya diganti angka 15 kurangi 1 dalam kurung, tutup kurung. B-nya berapa? 3. Kita selesaikan yang mana dulu Pak? Ini kan 15 bagi 2 kan nggak bisa ya. Berarti biarkan aja dulu. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung atau perkalian dulu. Ini 2 kali 2 kan bisa langsung ya. Berarti berapa? 2 kali 2? 4. Dalam kurung ini didahulukan dulu. 15 kurangi 1, 14. Baru dikalikan. Dalam kurung luar kurung ini perkalian sama penambahan didahulukan perkalian. 14 kali 3? 42. 42 tambah 4? 40. 6. Maka 15 per 2 ini tetap ya, karena nggak bisa dibagikan, setengah. Maka di sini disederhanakan, 46 ini diper 2, dibagi 2, kan bisa dicoret-coret. 46 bagi 2 kan berapa? 23. 23 dikalikan dalam kurung luar kurung, berarti kan 3 kali 15 kali 23 sama dengan 348. Jadi kalau dijumlah, misalkan ini ada satu gedung bioskop tadi, kursi dari pertama sampai ke barisan ke-15 itu membutuhkan 345 kursi. Maka kalian harus pahami itu. Maka dalam matematika itu mempermudah ya. Kan kalian kalau misalkan tambahkan 1, 1, 2, tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14, tambahkan sampai 15 itu kan lama kan? Maka rumus di sini itu untuk mempermudah kalian. Maka matematika itu mempermudah bukan mempersulit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang geometri. Geometri tadi apa bedanya? Geometri adalah menggunakan rasio ya atau perkalian. Nah, ini seperti sama tadi. Geometri ada 2, baris sama deret. Baris geometri sama deret geometri. Kalau baris apa tadi? Mencari suku ke N ya. Kalau deret mencari jumlah ke N. Maka kita N-nya berapa kalau geometri rumusnya? A kali titik ini kali ya. R pangkat ini pangkat ya. N negatif 1. Jadi R-nya tadi pangkat kan. N negatif 1. Terus kalau deretnya itu ada 2 rumus ya. Ada rumus kalau R-nya atau rasionya itu lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berapa?
berarti 2, 3, 4, 5. Itu dia pakai rumus yang pertama. Kalau R-nya ini tanda kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti berapa? 0, setengah, seperempat, seperlima. Dia berarti dia pakai rumus yang kedua. Kalau R-nya kurang dari 1. Maka rumusnya ada 2 ya. Sn yang pertama itu kalau R-nya lebih dari 1. A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Atau ini yang R-nya kurang dari 1, Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurangi R pangkat N ya. Per 1 kurangi R. Di sini ada hampir sama ya rumusnya ya. Cuman yang bedakan R-nya, kalau R-nya lebih dari 1 dia kan besar. Kan bisa dikurangi 1 kan. Maka R-nya dia di depan ya. Kalau R-nya kurang dari 1, maka kan dia lebih kecil ya dari 1 ya. Maka dia R-nya di belakang. Itu untuk membedakan R-nya lebih atau kurang dari 1. Terus simbol-simbol yang diketahui di dalam rumus ini. N-nya sama tadi ya, suku yang dicari. Kalau R-nya yang beda ini R. R itu apa? R itu rasio atau perkalian pembagian ya. Ntar polanya itu pakai perkalian atau pembagian. Contohnya kayak ini. 2, 4, 8, 16. Ini kan dikali ya. 2 ke 4 ke 8 kan dikali 2. 8 kali 2, 16. 16 kali 2 berarti ntar berapa? 32. Itu pakai perkalian. Kalau pakai rasio. Dia pakai geometri. Nah, itu seperti sama tadi. Suku pertama. Nah, contohnya langsung aja. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Maka kita akan definisikan ya. A-nya berapa tadi? A-nya itu 2. N-nya berapa? Yang dicari suku ke berapa? 10. R-nya berapa? R itu apa? R tadi rasionya ya. Ini 2 ke 4. Ini kan dikali 2. Maka dia R-nya 2. Kita langsung masukkan ke rumusnya aja. Ini berarti baris atau deret? Pakai baris karena yang dicari suku ke ya, bukan jumlah. Kalau jumlah berarti pakai deret. Nah, maka rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N negatif 1. N-nya ganti angka berapa? 10. K-nya berapa tadi ditentukan? 2. Terus R-nya juga 2 pangkat. N-nya kan pangkat ini ya, 10 dikurangi 1. Berarti 2 kali 2 pangkat 9. 10 kurangi 1 kan berapa? 9. 2 pangkat 9. Hitung dulu. Pasti 512. 512 kali 2 sama dengan 1024. Nah, itu. Langsung pada deret geometri. Deret geometri. Kalau deret tadi mencari apa? Jumlah kan ya. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari baris bilangan 2, 4, 8, 16. Nah, ini kan pakai rasio ya. 2 ke 4 sama ya. Kalikan 2. Ini kalikan 2. Maka kita definisikan dulu. Lebih mudahnya ya. N-nya berapa? 12. A-nya 2. R-nya 2. 2 ini kan lebih dari 1 atau kurang dari 1? Berarti kan lebih dari 1. Maka dia pakai rumus yang pertama atau yang kedua? Rumus yang berapa? Kalau R lebih dari 1, rumus yang pertama. Maka kita pakai rumus ini. Sn sama dengan 2 dalam kurung R pangkat N kurangi 1. R kurangi 1. Jangan sampai salah rumus ya. Kalian harus pahami dulu R-nya ini. R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, itu diperhatikan. Terus dimasukkan N-nya 12, A-nya 2, R-nya 2, pangkat N-nya 12 kurangi 1. R-nya 2 kurangi 1. Terus 2 pangkat 12, 4096. Coba dihitung ya. Dikurangi 1. Per 2 kurangi 1 berapa? 1. 1 kan nggak usah dihitung ya. Maka dihilangkan aja. Berarti 2 dalam kurung 4096 kurangi 1. 4095. 4095 kali 2. 8190. Maka jumlah dari barisan ini kalau diurutkan sampai ke 12 itu adalah 8190. Oke, untuk bahan evaluasi coba kalian buka bukunya pada buku Erlangga halaman 32 atau kerjakan soal di ini ya.
Soal nomor 4, ini ada barisan bilangan. Yang dikerjakan cuman AB, dan soal nomor 5 juga AB. Ya. Ya, soal nomor 5 ini AB juga. Soal nomor 6 juga AB. Soal nomor 7 juga yang AB. Nah, coba berapa ini berarti? Ada 8. Ada 8 soal dikerjakan. Ini kalau yang nomor 6 ini ada 2 ya. Mencari suku ke 27 dan jumlah sampai ke 50. Jadi ini baris ke 27, ini deret ke 50. 2 soal dari tiap-tiap AB ini. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan dan dapat bermanfaat buat kalian. Pahami terus, jangan pantang menyerah, yang penting berusaha. Karena matematika itu yang penting kalian berusaha terlebih dahulu. Jangan melihat, oh sulit. Nah, semuanya itu mudah kalau berusaha terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.